bercerita atau sharing mengenai Monef, tentunya saya harus bicara mengenai perencanaan terus sekalian. Jadi mungkin sekarang untuk sesi saya akan sharing aja Bapak Ibu ya, lebih banyak cerita. Jadi makanya saya minta spidol ya. Nanti kalau yang dengan slide-slide biar dengan Mas Andi yang lebih detail ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin pertama saat bicara perencanaan kita harus bicara mengenai akuntabilitas dulu ya, akuntabilitas. Nah ini adalah kalau di Jogja ini Bapak Ibu, ini tuh jualannya Bapak Ibu. Jualan itu apa ya? Keunggulan kami, karena kebetulan kami saat dinilai oleh nasional, kami nilai akuntabilitasnya yang diukur dengan sakit ya. Sakit ini akuntabilitas publik. Itu kami ada dinilai AA. Sudah 7 kali. Ini dinilai oleh Kemenpan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Kemudian dinilai reformasi birokrasi, kami sudah dinilai A. Ini saya lupa berapa kali. Ini dinilai juga oleh Kemenpan. Ini Kemenpan dan Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian gerbong yang sebelumnya saya naiki, yaitu akuntansi terus keuangan, itu sudah mendapat opini audit BPK, eksternal auditor ya, BPK nya nilainya wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, sempurna ini ya. Ini sudah 14 kali. Jadi ini jualan kami di Jogja ya, jualan kami. Nah, secara kebetulan entah sama atau tidak ya, di Jogja itu indeks pembangunan manusianya, indeks pembangunan manusia itu IPM ya, IPM di tingkat provinsi itu nomor 2 nasional. Sudah hampir 10 tahun seperti ini. Provinsi ya, provinsi, tingkat provinsi. Nah, tingkat kabupaten, satu tingkat di bawah, tingkat kabupaten kami ada di nomor 1, yaitu di Sleman. Nah, ini sekarang kita lagi ada di Sleman Bapak Ibu ya, di daerah kami yang paling maju. Kampus-kampus semua di sini ya, semua kampus di sini. Saya cari kampus yang mau dibangun di Bantul itu susah banget Pak. Di Gunung Kidul baru mulai bangun ini. Nah, nomor 1 yang tingkat kota se-Indonesia lebih Bapak Ibu ya, itu adalah, sorry ini saya salah, IPM kan nasional bukannya ya, saya tulis ini aja, BI. Kemudian di sini nomor 1 tingkat kota adalah Kota Yogyakarta. Ini nasional sebenarnya. Nah, IPM ini diukur dari harapan hidup. Ini saya sampai mana nggak apa ya, harapan hidup, terus rata-rata dan harapan lama sekolah. Nah ini yang nyambung dengan Bapak Ibu universitas. Kemudian satu lagi dengan ekonomi ya. Nah, jadi ukurannya ini. Nah, sehingga kami sebenarnya harapan lama ini ya, harapan hidup nomor 1 gitu. Harapan hidup kami sampai 77 tahun. Berarti orangnya sepuh-sepuh sampai tua-tua ya, sampai lansia. Ini rata lama sekolah kurang lebih ya nomor 4 atau nomor 5 nasional ya, kurang lebih. Kalau ekonomi kami agak kalah, tertinggal. Nah, masalahnya kenapa kami jualannya ini Bapak Ibu? Jualannya ini kenapa? Karena mungkin kalau dilihat atau dilihat ada tidak sumber daya alam berharga yang ada di Jogja. Coba pernah lihat di internet ya, kalau bahas nikel atau bahas apa gitu kan semuanya nggak ada di Jogja.
bocor Lapindo itu pun yang Jawa Timur. Yang Jogja tidak punya sumber daya alam yang berharga. Sumber daya kami yang berharga itu apa Pak Ibu? Manusia alias SDM. Buktinya apa? Buktinya ini. Ini jualan kami ini karena kami punyanya ini Bapak Ibu. Punyanya ini Bapak Ibu. Nah, kenapa kami terus kami arahkan ke situ? Bagaimana? Karena dengan seperti ini, karena kami tidak punya sumber daya alam, berarti kami tidak punya banyak manufaktur yang besar. Kami nggak punya perusahaan besar di sini. Setiap perusahaan besar di sini adalah cabang dari tempat lain. Teranggap Bank Mandiri, BRI dan lain-lain. Akibatnya serapan naker kami juga kecil, tapi kami tingkat pengangguran terbuka kami termasuk rendah. Tingkat ekonomi kami termasuk bagus, pertumbuhannya kurang lebih ada di angka sekitar 5. Kenapa Bapak Ibu? Karena disebut lagi SDM nggak kerja kantor nggak apa-apa, tapi punya UKM, Small Medium Enterprises. Ya ini jualannya Jogja seperti ini. Nah, dari posisi seperti ini, kenapa saya bercerita sepanjang ini Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu bicara Monev, pembangunan yang dilakukan oleh orang DIY, tinggal di browsing lakitnya UGM, laporan kinerjanya UPN, itu pasti sudah bagus. Karena orang yang garap ya kayak gini modelnya ya. Jadi kalau kita bicara yang jelas ini model utama, akuntabilitas itu adalah model utama dari lembaga pemerintahan ataupun lembaga yang melayani publik. Akuntabilitas itu adalah modal utama. Jadi kita lihat kondisi daerah ya, mungkin kondisi daerah lain-lain. Apakah di sana seperti di sini? Jelas tidak, gitu ya. Tapi ini adalah potret. Nanti untuk misal Unimor bisa nanti cek lokasi di sana. Apa modal utamanya masyarakatnya? Ini kalau di hitungan PBB, di hitungan dunia namanya Human Development Index (HDI). Nah, ini jadi ini bisa dicek di situ. Nanti itu akan berpengaruh kepada Bapak Ibu. Ini akan berpengaruh kepada visi misi di daerah itu, visi misi kepala daerah. Ini akan ngaruh ke situ, visi misi daerah. Nah, visi misi daerah inilah yang harus didukung oleh lintas sektor, bukan cuma dinas-dinas ya. Kalau di sana apa namanya dinas misalnya dinas kerja misalnya namanya di sana apa berarti? Apa Pak Biro apa namanya? Nakertrans sama ya. Nah, jadi visi misi daerah ini akan terpengaruh oleh kondisi potret ini. Misal kami walaupun seperti ini, tapi juga kami punya masalah Bapak Ibu, kemiskinan ya. Kami itu masih punya masalah kemiskinan Bapak Ibu. Kalau dilihat di Sleman ini kayaknya oke-oke aja ya. Kami itu kemiskinannya masih 10,23. Nasional itu 8,7 Bapak Ibu. Jadi yang sudah kayak gini Pak masih punya masalah kemiskinan gitu ya. Nah ini akan berpengaruh ke penekanan nanti. Unimor misalnya ya, Unimor mau ngapain? Gitu. Kalau di universitas juga ada visi misi ya, visi misinya di rektorat ya berarti. Nah visi rektorat, visi misi rektorat mau ngapain? Ini akan berpengaruh. Misal situasi daerahnya kondisinya belum seperti ini Bapak Ibu, tidak apa-apa. Berarti tugasnya kan adalah mengerek SDM itu ya, mengerek SDM itu untuk bisa menjadi lebih baik, betul ya begitu. Nah kalau SMA kan kewenangannya ada di provinsi, betul ya. SMP, SD ada di
tapi apa bisa? Nah, misal kita lihat mas dampaknya pas lingkungan atau pas kemiskinan ini. Kemiskinan ini di kami bukan di Sleman dan di kota yang banyak. Walau juga ada, masih secara jumlah orang miskinnya masih ada, masih lumayan banyak. Tapi angkanya kayak kami ada di Gunung Kidul dan Progo. Ini daerah kami yang berbukit-bukit. Kemarin mendaratnya di mana bandaranya? YIA. Surabaya terus naik kereta. Oh berarti tidak melewati ini bandara YIA ya. Jadi ini tuh kalau kita mengingat dulu waktu kita kecil, kita pas gambar-gambar kan ada, kita sering gambar pemandangan begini ya, gunung dua matahari itu ya, sungai. Nah ini isinya gunung kok, daerah dua ini. Jadi ini daerah yang paling miskin di kami dua ini. IPM-nya rendah juga. Ini di angka kurang lebih 14-15 kemiskinannya ya. Jadi dia yang geret kita turun ke bawah. Sementara kota dan Sleman angkanya 7 sama 6. Kenapa kita jadi angka di sini? Kita jadi daerah paling miskin se-Jawa itu karena dua daerah ini. Dan di situ nggak ada kampus. Baru mulai dipaksa untuk bikin kampus di sana ya. Nggak ada kampus di sana. Yang sosok di tengah-tengah